Dok, mungkin bisa diberikan edukasi sedikit ya dok, tentang kehamilan anak remaja di bawah umur ini seperti apa? Emang biasa terjadi kah atau seperti apa dok? Kehamilan remaja ini sebenarnya sebuah fenomena yang ya cukup banyak sebenarnya, cuma awam itu mungkin nggak terlalu terekspos dengan kehamilan remaja. Pada dasarnya kehamilan remaja ini cukup banyak terjadi di negara kita atau ya di luar negeri juga banyak gitu ya. Dan kehamilan remaja ini berakhir 50% berakhir dengan aborsi karena biasanya kehamilan tidak diinginkan. Karena kehamilan remaja ini bisa dalam lembaga pernikahan atau tidak dalam lembaga pernikahan kan gitu. Jadi pernikahan yang cukup banyak orang menikahkan anaknya di usia 14 sampai 19 tahun. Bahkan kalau kita sebut kehamilan remaja dari yang anak perempuan sudah mulai mens itu sudah bisa hamil gitu. Jadi kalau di umur pertama kali mens misalnya 10 tahun sampai 19 tahun kita sebut sebagai kehamilan remaja dan ini cukup banyak gitu. Dan harus diketahui bahwa kehamilan remaja ini tidak baik sebenarnya. WHO pun menentang kehamilan remaja. Nah, dok, tapi maksudnya kan secara fisik juga kalau kehamilan remaja ini kan badannya masih kecil juga, baru remaja juga. Seperti apa sih dok? Maksudnya kayak fisik yang dirasakan oleh orang-orang yang hamil masa remaja ini seperti apa sih? Jadi maksudnya pertanyaannya adalah apakah berbahaya atau tidaknya atau efek dari kehamilan remaja? Tentunya pertama kita pikirkan masalah fisik ya, karena kehamilan remaja adalah masa pertumbuhan, baik dari pertumbuhan badan secara keseluruhan, pertumbuhan organ-organ genitalia, organ reproduksi, mereka masih berkembang meskipun sudah mencapai akil balik, mereka masih berkembang untuk mencapai posisi fase dewasa. Jadi bila terjadi kehamilan, otomatis ini dapat mengganggu kesehatan fisiknya. Misalnya karena badannya lebih kecil daripada usia yang 20 tahunan ke atas, jadi kemungkinan untuk persalinan macet itu sangat tinggi gitu. Atau ketidakseimbangan antara kepala bayi dan panggul, jadi kita sebutnya CPD, itu tinggi. Jadi makanya persalinan jadi macet dan meningkatnya angka seksio atau angka kelahiran dengan sesar itu akan menjadi lebih tinggi. Belum lagi faktor metabolik lainnya, misalnya resiko anemia akan meningkat, kekurangan zat besi, resiko peningkatan darah tinggi yang kita sebut sebagai preeklamsia itu meningkat pada kehamilan remaja. Belum lagi resiko persalinan prematur, bayi kecil, resiko kematian janin juga menjadi lebih tinggi pada kehamilan remaja. Karena sebenarnya remaja ini memang bukan waktunya untuk hamil, mereka sedang bertumbuh ke arah dewasa. Selain masalah fisik, metabolik, kita juga masalah psikologis ya, kan namanya juga remaja. Secara psikologis mereka juga masih berkembang, mencari jati diri, mengejar cita-cita gitu. Jadi yang harusnya belajar, kemudian tiba-tiba harus hamil dengan efek kehamilan yang perubahan hormonal sehingga ada perubahan emosi segala macam. Tentunya remaja akan sulit menerima ini. Selain itu, ya namanya juga anak-anak, belum dewasa, jadi ya belum siap untuk hamil, untuk melahirkan dan menyusui, kemudian membesarkan anak juga pasti belum siap. Jadi otomatis ini bisa berujung ke lain-lainnya kehamilan remaja. Misalnya berhasil kita ibunya melahirkan, kemudian karena ibunya ini pendidikannya kurang, putus sekolah, otomatis dia tidak bisa memberikan pengajaran yang baik pada anaknya, memberi contoh yang baik, kemudian berentet ke selanjutnya. Jadi perkembangan anak ini juga yang dikandung dari kehamilan remaja ini, kalau memang keluarganya tidak bisa membantu membesarkan anak ini, otomatis anak ini menjadi seperti kayak kurang kasih sayang, pendidikan kurang, karena ibunya juga kurang secara psikologis pada saat kehamilan dan melahirkannya itu. Jadi masalah kehamilan remaja bukan hanya masalah penyakit fisik, tapi psikologis dan jangka panjangnya, angka pendidikan, terus kemudian
selanjutnya masa dewasanya juga akan terganggu gitu. Tapi ada dampak efek dari psikologinya nggak sih dok, kayak kalau orang anak hamil remaja tuh bawaannya lebih emosional, lebih mellow, terus lebih temperamen, atau sama aja kayak pada umumnya? Ya kalau memang anak remaja belum dewasa, dia nggak siap ya pasti jelas menjadi ya lebih gejalanya memang menjadi lebih berat ya kan. Misalnya kalau memang dia tidak menerima kehamilan itu, misalnya gitu, dia jadi lebih temperamental, emosi, dan namanya anak-anak mereka belum bisa mengolah emosinya gitu. Jadi ya jelas gejalanya akan menjadi lebih berat daripada yang kehamilan pada orang dewasa gitu. Dok, kan tadi dokter sempat bilang juga banyak kejadian hamil remaja ini banyak yang melakukan aborsi juga. Mungkin banyak orang di luar sana yang belum tahu pengertian aborsi ini secara dari medisnya apa sih dok? Iya betul. Kalau secara medis itu aborsi itu pengeluaran kehamilan atau memberhentikan kehamilan di bawah usia 20 minggu. Nah sebenarnya aborsi ini bisa secara kesehatan ya, arti dalam medical dari medis itu ada yang kita sebut sebagai spontan abortion. Jadi keguguran, sebenarnya orang yang keguguran itu aborsi yang spontan, tidak dibuat-buat. Bisa karena janinnya meninggal atau memang terjadi sesuatu penyakit terus dia keluar sendiri, itu spontaneous abortion. Nah, aborsi yang diinduksi, dibuat untuk dikeluarkan, itu kita sebut sebagai induced abortion. Dan itu diperbolehkan sebenarnya kalau di bidang medis, misalnya karena ibunya ada penyakit berat atau anaknya cacat berat yang pastinya ini bisa membahayakan keadaan ibu dan janinnya sendiri, otomatis kita bisa melakukan induced abortion. Nah, kalau aborsi yang disebut di awam ini sebenarnya sudah memiliki arti yang kurang baik. Jadi memang dengan sengaja mengeluarkan kehamilan atau menterminasi kehamilan di bawah usia 20 minggu. Jelasnya ini tidak ada kelainan apa-apa, terus kemudian bayinya juga baik, tapi dengan sengaja dikeluarkan. Itu yang aborsi, pengertian aborsi yang diketahui oleh awam, begitu. Dan itu yang membuat sebenarnya arti dari kata aborsi ini banyak yang negatif. Iya, jadi sebenarnya aborsi itu arti yang diketahui orang saat ini tuh menjadi negatif gitu. Padahal sebenarnya arti aborsi itu yaitu tadi ada proses pemberhentian atau terminasi kehamilan di bawah usia 20 minggu. Bisa karena penyakit, bisa karena kematian janin gitu. Nah, yang beredar ya memang aborsi, yang kalau dia ngomongin aborsi itu sesuatu yang negatif gitu, dengan sengaja untuk mengeluarkan janin. Tapi bahayanya aborsi bagi si ibu ini apa sih dok? Kalau memang itu medically diawasi oleh dokter dan itu sesuai dengan indikasi medis, sebenarnya cukup aman ya. Tapi kalau memang aborsi yang beredar di kalangan awam ini yang dengan sengaja menterminasi kehamilan, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Karena sebenarnya di negara kita ini menterminasi kehamilan itu hanya diperbolehkan untuk indikasi medis gitu ya, atau misalnya kalau ada kelainan pada janinnya atau ada situasi yang membahayakan ibu. Dan di undang-undang itu dikatakan untuk korban perkosaan di bawah usia 14 minggu, untuk korban perkosaan saja. Jadi itu sebenarnya semua diawasi oleh dokter dan tenaga kesehatan, dan itu pun harus dengan pertimbangan dari komite medik rumah sakit. Terus kemudian ada pertimbangan, jadi bukan diputuskan oleh keputusan oleh satu orang atau satu keluarga, tapi udah dirembuk, dibicarakan di rumah sakit itu dan sudah disetujui oleh komite medik suatu rumah sakit. Dan kalau ini memang kehamilan harus terminasi. Nah, kalau yang aborsi kita lakukan tanpa pengawasan medis itu jelas sangat berbahaya, karena kebanyakan mereka bisa menggunakan obat-obatan, menggunakan tindakan yang berbahaya. Jelas obat-obatan ini dosisnya cukup tinggi, bisa menyebabkan pendarahan hebat, kemudian bisa menyebabkan ibunya sampai kekurangan darah, perlu transfusi, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, tindakan selain menggunakan obat-obatan, bisa menggunakan tindakan seperti operasi.
Nah, ini juga sangat berbahaya karena biasanya tidak dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, bisa menyebabkan infeksi, kerusakan rahim, bahkan sampai angkat rahim. Tidak sedikit ya pasien-pasien di rumah sakit itu yang mendapat rujukan, maksudnya rumah sakit mendapat rujukan pasien-pasien yang mendapatkan atau melakukan aborsi ilegal ini. Jadi akhirnya mereka ke rumah sakit dengan efek samping, sehingga salah satunya berujung pada harus angkat rahim atau bahkan bisa sampai infeksi atau kematian. Itu sama dok, maksudnya hamil remaja yang dewasa yang sudah berpuluh-puluh tahun juga sama efek sampingnya? Mau hamil remaja iya, hamil dewasa juga iya. Apalagi anak remaja yang tadi kita sebutkan bahwa secara fisik, kesehatan pun mereka belum siap untuk ini. Sangat beresiko. Kalau memang sudah sukses untuk aborsi pun kadang-kadang bisa menyebabkan kerusakan rahim. Jadi karena ada minum obat atau tindakan operasi tertentu itu yang mengeluarkan janinnya, kemudian rahimnya rusak. Jadi selanjutnya untuk hamil jadi lebih sulit. Gitu. Oke. Dok, mungkin ada nggak sih solusi dari dokter maksudnya agar kan banyaklah yang kita tahu Jakarta kayak pergaulan bebas jadi melakukan aborsi segala macam. Edukasi dari dokter seperti apa sih agar perempuan di luar sana tidak melakukan aborsi? Pertama, kalau ini anak-anak, pendekatan yang paling penting itu adalah pendekatan keluarga. Jadi memang keluarga ini harus benar-benar mensupport anak gitu ya. Kalau memang pendekatan keluarga tidak bisa, pendekatan religi itu juga penting. Ya, anak harus dibangun kuat, dasar religinya juga baik. Kemudian lebih luas lagi adalah sekolah. Di sekolah juga harus diberikan pendidikan seks. Bahkan maksudnya anak-anak itu diberitahu bahwa perbedaan laki-laki perempuan, kemudian kalau akil balik bagaimana, terus kemudian resiko kehamilan remaja bagaimana. Jadi intinya mereka diberitahu resikonya apa, sehingga mereka bisa berpikir bahwa oh ini berbahaya gitu. Kita tidak boleh melakukan sebelum kita siap. Sebenarnya pernikahan, orang menikah, hamil, intinya adalah itu hanya boleh dilakukan orang-orang yang sudah siap dan bisa bertanggung jawab terhadap hasil akhirnya. Kalau memang belum siap, jangan lakukan itu gitu. Bahkan untuk tidak usah remaja, dewasa pun kalau memang belum siap untuk menerima hasil akhir kehamilan atau yang lainnya, ya jangan lakukan gitu. Jadi tadi kalau dibilang bagaimana dok pendekatannya, nomor satu keluarga paling kecil. Mereka harus dekat, terus kemudian bisa ngomong satu sama lain gitu ya, keluhan anak atau ibu, jadi bapak bisa like a friend ngomong sama anaknya, jadi dekat, jadi anak juga bisa terpantau dengan baik. Terus kemudian tadi religi dan sekolah jelas gitu. Dok, tapi pernah nih, terserah dokter mau jawab apa enggak, tapi pernah nggak menerima kasus anak kayak salah pergaulan, dok ini saya nggak mau ketahuan hamil, bisa dipalsukan dok? Namanya rumah sakit ya, semua rumah sakit kita pasti dokter obgyn terutama kita pasti dapat banyak kasus mengenai kehamilan yang tidak diinginkan. Jelasnya kita sebagai dokter, kita memiliki kode etik bahwa kita harus memeriksa pasien ini sebaik-baiknya, memberikan hasil sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita periksa. Jadi dokter memiliki kode etik untuk memberikan yang terbaik dan yang sesuai yang kita periksa gitu. Oke, keren dok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.